Baik lagi ke kanal YouTube Dokter Awam, bongkar mitos, ungkap fakta. Hari ini gue sama Sudung akan bahas sebuah teknik yang udah lama, bisa dibilang kedokteran nggak ya? Ada beberapa dari tekniknya ini yang memang digunakan buat menangani Terapi, menangani masalah di dunia kedokteran sih, jadi terapi. Nah, jadi kalau kalian subscribe ke Netflix, kalian pasti udah lihat ada sebuah dokumenter baru namanya Hope Frozen. Nah, itu kayak ngebahas tentang bagaimana sih teknik kriogenik itu digunakan buat preservasi atau menyimpan jenazah manusia yang nantinya diharapkan akan Dibangkitkan kembali. Iya, dibangkitkan kembali. Kita juga kurang paham sih maksudnya konsepnya gimana, tapi orang-orang ini berharap dengan mereka menyimpan atau melakukan preservasi atau mengawetkan bagian-bagian tubuh orang-orang, nantinya dilakukan reanimasi atau dilakukan rekonstruksi kembali menjadi bagian yang utuh. Betul. Nah, sebelumnya kita tonton dulu kayak gimana sih itu dokumenternya. Oke. Jadi di dokumenter ini sebenarnya menceritakan sebuah keluarga di Thailand yang anaknya ini berpenyakitan. Iya, menderita ini tumor otak ya. Tumor otak tuh sudah operasi beberapa kali, habis itu akhirnya meninggal. Nah, mereka melakukan pengawetan Dengan cara krionik atau kriogenik ini, Iya. yang dimana sebenarnya secara garis besar tubuh atau manusia ditaruh di tempat yang dingin terus dipreservasi. Iya, dia ditaruh di tabung, katanya isi nitrogen terus minus berapa gitu kan. Nah, dengan dilakukan pengawetan diharapkan nanti bayi mereka itu yang tadinya meninggal bisa kayak apa istilahnya? Intinya sih kasarnya dihidupkan kembali ya. Tapi intinya dipreservasi. Nanti nggak tahu sampai berapa tahun sampai teknologi untuk menghidupkan sel-selnya kembali sudah ada. Nah, itu perusahaannya itu juga mengakui kan kalau sekarang belum bisa. Jadi sebenarnya ini kalau gue lihat ya ini lebih kayak ke science fiction gitulah kalau kalian nonton Avengers, Avengers. Captain America kan didinginin tuh di Betul. kulkas. Terus ini filmnya Chris Pratt sama Jennifer Lawrence tuh apa yang keluar angkasa? Passenger. Passenger. Iya. Habis itu Avatar, The Last Airbender. Itu intinya kayak gitu. Iya, Teorinya oke. sih kayak gitu. Tapi sebenarnya mereka bukan mengusahakan buat ininya ya, buat rekonstruksinya ya. Bukan. Mereka sampai di titik menyimpan aja dulu. Menyimpan aja. Nah, kita mau komentarin satu persatu soal bagian ilmiahnya. Pertama, kriogenik. Kan krio itu dari bahasa Yunani ya, artinya dingin. Genik itu kayak dari kata generate, bahasa Inggris yang artinya membuat. Jadi kayak membentuk suhu dingin untuk tujuannya untuk sesuatu, terserah mau menyimpan, mau terapi dan sebagainya. Nah, Ya, atlet NBA banyak kan yang kayak suhu dingin gitu. Cryogenik ini sudah sering dipakai, tapi sering bukan dipakai. untuk mungkin untuk di dunia medisnya lebih ke terapi-terapi. Misalnya pemain atlet profesional dia pakai krioterapi untuk mendinginkan badannya. Kayak recovery. Habis kayak misal pertandingan yang berat gitu kan. Selain itu ada lagi kegunaan-kegunaan yang lain. Iya, kayak misalnya kalau di dunia kedokteran kita misalnya mau nyimpen darah, itu kan ada suhu optimalnya. Betul. Buat misalnya mau transplantasi organ, ada suhu optimalnya juga. Dan emang dikatakan dingin. Cuma nggak semua organ itu atau semua sel itu punya suhu yang sama buat menyimpan. Ada suhu optimalnya. Kalau di si Alcor ini mereka semua pukul rata tuh. Di minus sekian. Nah, sebenarnya kalau organ misalnya gak usah jauh-jauh, sel darah merah aja. Kalau dia disimpan di bawah 2 derajat misalnya atau di lebih rendah dari itu bisa terjadi kristalisasi namanya. Di bagian dalam darah dari bagian dalam sel itu kan ada kayak organ-organ dan cairan. Nah, kalau dia terlalu rendah justru dalamnya itu yang beku, cuy. Nah, begitu beku itu sel tidak akan bisa digunakan lagi karena udah rusak. Karena sel itu kan dalamnya nggak cuma sel doang ya, ada organ-organnya juga. Ada organ-organ dan kalau misalnya kecil-kecil ada proteinnya, ada ini segala macam. Nah, kalau misalnya udah kristalisasi protein itu rusak. Yang gue tangkap dari perusahaan ini mereka semua mukul rata organnya itu disimpan dalam suhu sekian, dan menurut literatur sih agak kurang tepat ya. Yang gue tahu salah satu company paling terlama yang sudah menerapkan kriogenik ini yaitu Alcor. Mereka itu membuat sebuah cairan liquid
yang intinya adalah antifreeze namanya. Cairan-cairan atau protein atau segala macamnya itu nggak bakal kristalisasi. Oh, jadi kayak mencegah kristalis apa dalam selnya itu mencegah beku. Betul. Tapi dengan suhu dingin. Iya. Nah, Oke, itu menarik ya. guna antifreeze-nya. Nah, tapi apa isi antifreeze-nya? Gue juga kurang tahu sebenarnya. Iya, oke. Masalah kedua dari dokumenter ini adalah bagaimana mempreservasi atau mengawetkan organ langsung ketika pasien itu sudah meninggal. Nah, itu yang kurang dijelasin juga sih. Mereka cuma bilang kalau begitu jantungnya berhenti, langsung diambil, langsung diawetkan. Nah, padahal kita tahu ada waktu optimal tuh buat organ. Ya. Karena kan buat organ dapat suplai darah, ketika berhenti ya, itu kan kalau kita misal di medis kita harus pompa jantung dan sebagainya. Nah, mereka berarti harus pompa jantung dulu, mengalirkan darah dulu ke organ-organ yang mau diawetkan supaya Dia tetap hidup dulu sementara gitu. Nah, kemudian yang bagian lainnya pas, yang gue juga agak penasaran nih, gimana lu bisa di masa depan nanti membuat sel yang sudah mati terus lu awetkan menjadi sel hidup dan punya banyak teman. Jadi maksudnya selnya itu berkembang lagi, yang udah lu awetin berkembang lagi. Misalnya nih dia nyimpen otaknya gitu kan. Nah, si Alcor ini menjual optimisme bahwa nanti dari otak itu lu bisa melakukan reanimasi, bisa jadi kepalanya lagi, batok kepalanya ada, leher segala macam ada. Nah, itu gimana menurut pendapat lo? Mereka sendiri pun ya itu tadi kita bilang belum tahu bisa apa enggak, tapi optimis ya. Optimis, mereka berharap di masa depan nanti, nggak tahu berapa puluh ratus tahun lagi akan ada teknologi yang seperti itu. Masalahnya sekarang adalah misalnya yang simpelnya bagian otak aja. Misalnya kalau otak itu udah mati kan ada sinaps tuh. Iya. Yang di otak tuh kayak koneksi antar sarafnya itu. Nah, itu setelah diawetkan itu ada nggak jaminan yang sinaps itu tetap connect. Jadi kan kalau di otak tuh kayak ada semacam sistem buat nyimpen informasi. Oke, dia hidup lagi misalnya, pasti ada beberapa bagian kehidupannya dia akan lupa, Pak. Ya nggak sih? Karena udah ada yang rusak-rusak. Jadi kalaupun dia terlahir sebagai orang lagi mungkin udah beda sama yang sebelumnya, ya nggak sih? Kalau kita berandai-andai ya. Apa yang dia ingat gitu kan? Ya nggak sih? Kalau gua sih mikirnya secara logika kedokteran yang sekarang ya, nggak tahu kan nanti ratusan tahun ke depan mungkin video ini udah nggak valid. Ya, ke depannya ternyata beneran bisa berhasil. Ya. Terus pada nyalahin dokter awam, sotoy ya, nggak tahu kan namanya. Kita kan membahas saat ini. Karena sekarang aja yang kayak yang dikembangkan kan stem cell nih pas, ya kan. Kalau kita mau ngubungin nama yang ini, stem cell itu kan kayak lo mengusahakan supaya organ yang totipoten namanya, multipoten, berpotensi menjadi apapun. Lo mengusahakan supaya nanti organ yang rusak itu lo masukin stem cell, dia bisa terjadi recovery, perbaikan. Itu pun sampai sejauh ini perkembangannya bagus sih, ke arah yang bagus. Tapi untuk yang masih hidup. Betul, bukan yang udah bener total mati yang kayak di dokumenter ini. Benar. Ini juga yang bikin ahli-ahli kedokteran itu sekarang skeptis sama ahli-ahli kriogenik nih pas, kayak rada berantem karena ada ahli yang bilang kayak gini, kalau lu bisa nunjukin ke gua lu ngawetin organ atau jenazah kemudian lu hidupkan lagi, itu sama aja kayak lu belanja ke pasar, ya kan, lu beli daging rendang misalnya, lu masukin ke kulkas, lu berharap berapa bulan atau berapa ratus tahun lagi lu keluarin dari kulkasnya itu sapinya, Pak. Jadi kalau misalnya kita pakai teori-teori orang kedokteran, pokoknya sudah pelajari selama ini, kriogenik ini sulit, masih belum bisa dilakukan. Nggak tahu bisa atau enggak, cuma setidaknya sih untuk dengan teknologi sekarang nggak bisa. Sebatas menyimpan mungkin oke, Pas. Menyimpan oke. Tapi untuk kayak manfaatkan kembali supaya menjadi organ yang utuh sebelum dia meninggal kayaknya sulit. Gue sih ngeliatnya ya ini adalah sebuah big risk tapi big reward juga. Karena kalau beneran terjadi, wah ini bakal change the game banget. Nah, buat lo yang nonton video ini, kita juga pengen tahu komentar lo gimana, tulis di komen di bawah nih. Nah, jangan lupa juga kalau menurut lo bermanfaat, like, share, sama apa lagi kalau di YouTube, subscribe. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.